Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca satu ayat, yaitu dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, our true identity is in Christ, always linked with the destiny in Christ. Kalau kita menyadari dan tahu siapa identitas kita di dalam Kristus, maka kita pasti akan memiliki sebuah destiny dan purpose yang jelas di dalam kehidupan kita. Saudara, apa saja our true identity in Christ? Saya ingin bagikan dan saya ingin ulang secara saudaraku praktis dan cepat. Yang pertama, we adalah a chosen race. Kita, saudaraku, adalah orang yang dipilih. Chosen nation, chosen people, chosen race. Kita dipilih Tuhan. Kita, saudaraku, disayang Tuhan. Kita, saudaraku, ada dalam God's appointment. Kita ada, saudaraku, dalam rencana Allah yang luar biasa. Apakah ada yang baik dalam kehidupan saya dan saudara kenapa kita dipilih? Tidak. Semua karena kedaulatannya dan kebaikannya. Itu sebabnya ketika kita tahu bahwa kita dipilih dalam kerajaan Allah, itu sebuah kehormatan. Yang kedua adalah a royal priesthood, imamat yang rajani. Kita dipisahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan hidup kita, saudaraku, menjadi a living sacrifice. Karena imam, saudaraku, selalu melayani di dalam rumah Tuhan. Kita menyadari kita sedang membawa rumah Tuhan, bait Allah, kemanapun dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Lalu yang ketiga adalah a holy nation, bangsa yang kudus. Tuhan memisahkan saya dan saudara. Tuhan mengurapi saya dan saudara. Supaya kita, saudaraku, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Dan our citizenship is in heaven. Karena kita menjadi bangsa yang kudus. Supaya hidup kita tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan menguduskan kita. Ada identitas yang baru, yang kudus, yang mulia. Yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah a people for God's own possession. Umat yang menjadi milik kepunyaannya sendiri, saudara. Dulu yang kita, saudaraku, terhilang, sekarang Tuhan temukan. Dulu kita tidak beroleh belas kasihan. Sekarang saya dan saudara beroleh belas kasihan. Kita punya pengharapan. Kita punya sukacita. Karena kita dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Tahukah saudara? Kalau Allah memiliki hidup kita, Tuhan menjaga, Tuhan protect, dan Tuhan menyediakan. Kalau saya punya gadget yang baru, saudaraku, saya akan jaga, saya akan protect, saudaraku, gadget saya. Kalau saya punya mobil yang baru yang saya sayang, saya akan jaga, saya akan protect mobil itu. Benar, saudara? Apalagi kita, kepunyaan Tuhan. Ini sebuah kondisi yang luar biasa. Bahwa we belong to God. He is our master. He is our Lord. We are just His creation. We are just His servant. We are just His object, saudara. Itu sebabnya hari ini mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan memberikan kita sebuah such a privilege untuk menjadi umat pilihannya? Saudaraku, ada dua hal. Yang pertama, Tuhan mau kita diberkati. Tuhan memilih kita to bless us. Kita, saudaraku, yang dulunya terhilang, saudaraku, sekarang ditemukan. Kita yang dulunya tidak beroleh belas kasihan, sekarang beroleh belas kasihan. We've been mercied. Kita memperoleh belas kasihan dari Allah. Karena, saudaraku, Tuhan mau memberkati saya dan saudara. He want to bless you and bless me. Lalu yang kedua, kenapa ada such a privilege Tuhan memilih saya dan saudara? Because yang kedua, God want to use us. Kalau yang pertama, God want to bless us. Yang kedua, God want to use us. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau menyertai kita. Perhatikan ayat yang ke-9, saudara. To proclaim His wonderful works. To proclaim His wonderful deeds. Saudara, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Ingat, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saudaraku, He is the light in the darkness. Lewat hidup saya dan saudara, Dia mau, saudaraku, menceritakan kebesarannya. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Sehingga bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan dan kemuliaan Tuhan yang kita ceritakan di mana-mana. Nah, hari ini saudara, saya percaya
apa yang sudah-sudahku kita pelajari dan kita renungkan bukan sekedar menjadi teori, tapi hidupi, menjadi true identity in Christ. Karena our identity in Christ always link with the destiny in Christ. Itu sebabnya orang yang punya identitas yang benar, hidupnya akan penuh dengan kegairahan, berlari-lari kepada destiny dan panggilan ilahi. Dan saya berdoa, kita semua boleh mengalaminya. Stay strong and stay blessed.